Assalamualaikum. Mustaqiman, ihtiraman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Nah, sebelum kita belajar, Ibu absen terlebih dahulu ya. Tujuh E. Aisri, Alif, Anissa, Aprilia, Arini, Arsyafin, Azkia, Azwar, Izin, Cahya, Dana, Elsa, Fahrul, Pamolisa, Haisal, Hanifa, Husna, Irfa, alhamdulillah Irfa hadir, Kenzi, Rizky Fauzi, Safarid, Takin, Marisa, Mei, Muhammad Akbar, Muhammad Dikri, Muhammad Syauki, Muhammad Herul Azam, Muhammad Raihan, Muhammad Saki, Muhammad Yunus, Mutiara, Nabila, Nahla, Nita, Rapi, Restu, Rizki, Siti Hasna, Vito, Widya, Yari, Yusuf, Yandra. Alhamdulillah, yang tidak hadir berarti hanya satu orang ya, Azwar. Nah, bagi kalian yang seragamnya masih dikeluarkan, silakan masukkan kembali, rapikan. Kalau masih ada sampah di bawah, silakan ambil, buang ke tempat sampah. Sudah bersih? Sip. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Sulaiman. Ya, harusnya kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Tapi untuk materi kali ini, kisahnya terlebih dahulu yang akan kita pelajari. Sebelum masuk ke materi kisah Nabi Sulaiman, kemarin belajar tentang adab sholat dan adab dzikir. Ada yang masih ingat apa saja adab-adab ketika mau sholat? Harus apa saja? Pengertiannya dulu, pengertian adab sholat. Apa itu adab sholat? Etika. Berarti kalau adab sholat, etika ketika mau sholat. Ketika mau sholat. Berarti apa saja yang harus kita lakukan ketika mau sholat? Wudu. Betul. Apalagi? Niatnya. Apalagi? Apakah sholat boleh main-main enggak? Oh, enggak. Berarti harus apa? Khusyuk. Harus khusyuk ketika sholat. Bacaannya harus benar. Kemudian kalau sholat itu harus menghadap kiblat. Ya, itu adalah salah satu adab-adab
ketika kita mau sholat. Kalau adzab berzikir berarti apa? Ya, berarti etika ketika mau berzikir betul rapi. Berarti ada berzikir itu etika ketika kita mau berzikir atau perilaku yang baik ketika kita mau berzikir. Kira-kira apa saja yang harus dilakukan? Mengangkat tangan berdoa. Berarti harus tenang, sepi, sunyi ya. Itu berzikir. Kemudian biasanya suaranya harus lirih, jangan besar, nanti mengganggu orang lain ya. Bagaimana pakaiannya? Harus bersih. Tidak terkena najis. Tempatnya bagaimana? Bersih. Kalau zikir bisa dilakukan hanya di masjid? Oh tidak. Berarti di mana lagi selain di masjid? Di rumah. Ketika mau belajar juga boleh berzikir sekarang. Dimanapun, asal jangan di tempat yang kotor. Nah betul. Di toilet tidak boleh. Ya, tidak boleh zikir di toilet. Bakatku soleh. Saya itu anak yang soleh bu. Zikir aja di toilet, gak usah, jangan. Itu gak boleh. Gak boleh dilakukan zikir di toilet ya. Ketika mau belajar nih berzikir dulu. Harus. Kemudian zikir dan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Seperti ada subhanallah. Apalagi? Alhamdulillah. Astagfirullah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Itu adalah adab atau zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, sekarang kita masuk ke bab 5. Bab terakhir ini tentang Nabi Sulaiman. Nah, bab 5 keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada yang pernah mendengar tentang Nabi Sulaiman? Pernah. Nabi seperti apa Nabi Sulaiman? Yang bisa berbicara dengan hewan. Betul. Nabi yang bisa berbicara dengan hewan. Ada yang tahu nama-nama Nabi dan Rasul selain Nabi Sulaiman? Nabi Muhammad. Nabi Isa. Adam. Nuh. Idris. Yunus. Lut. Saleh. Ilyasa. Nah, itu ada nama-nama Nabi dan Rasul. Sekarang pembahasannya tentang Nabi Sulaiman. Di sini pernahkah mendengar Nabi dan Rasul yang mempunyai mukjizat yang bisa berbicara dengan binatang? Tadi Yunus bilang Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang. Berarti sudah mengenal siapa Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, pembelajarannya ini harus ada tujuannya dong. Kita belajar supaya apa? Pertama, kalian ini indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami kisah Nabi Sulaiman. Bagaimana kisah sebenarnya? Diurut. Kedua, mampu menjelaskan kisah Nabi Sulaiman. Ketiga, mampu menganalisis kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, tujuannya berarti kalian nanti setelah belajar ini mampu memahami kisah Nabi Sulaiman. Ketika ditanya, bisa gak menjelaskan kisah Nabi Sulaiman? Oh, sudah, saya bisa karena sudah belajar tentang Nabi Sulaiman. Gitu ya, itu tujuannya. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini akan dimulai dengan kalian melihat video tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah melihat video, simak baik-baik. Setelah selesai, ibu akan berikan tugas, ya. Di sini sudah ada gambarnya. Ibu akan berikan satu kelompok satu. Di sini sudah ada gambarnya. Nanti di tiap jawaban itu ibu akan kasih 3 jawaban. Kalian pilih jawaban yang sesuai dengan gambar. Ya. Nanti ibu kasih 3 nih. Ini 3. 3, ini ada 10 soal. Kalau jawaban yang sesuai, di dalam jawaban ini sudah ada double tip. Kalian buka double tipnya, tempel jawaban yang dipakai. Yang tidak, sisihkan di pinggir. Gitu ya? Nah, kemudian supaya gak pusing, nanti ibu kan sesuaikan. Gambar 1 jawabannya ada 3, gambar 2 jawabannya 3. Jangan dicampur.
Jadi kalau mengerjakan, buka dulu yang jawaban 1, pilih dulu. Setelah selesai, tempel, baru ambil jawaban yang kedua. Pilih lagi. Kalau dicampur, nanti bingung jawabannya mana yang sesuai. Kalaupun misalkan, Bu, ini saya sudah kecampur, Ibu sudah kasih kode di belakangnya. Ketika ada tulisan J1, berarti itu untuk jawaban gambar 1. Ada tulisan J2, berarti itu untuk gambar jawaban nomor 2. Gitu ya. Tapi sebisa mungkin jangan diacak. Ibu sudah pasangkan nanti ini 3, 3, 3. Ada jawaban 3 jawaban tiap-tiap soal. Tiap jawaban kalian pilih mana yang jawaban yang benar. Kemudian tempel. Ibu kasih waktu 10 menit. Kalau yang sudah selesai silakan angkat tangan. Berarti poinnya ditambah ketika yang selesai pertama kali. Gitu. Ini nanti setelah menyaksikan video. Sambil kalian menyaksikan video, Ibu akan bagi-bagi dulu jawaban-jawabannya. Tapi sebelum nanti menjawab jawaban, tulis dulu kelompoknya kelompok berapa. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tulis nama kelompoknya kelompok 1, nama anggotanya siapa saja. Ya, nanti Marisa, Nabila tulis di sini Anissa. Sama siapa ditulisnya boleh. Gitu ya. Ada yang tanyakan terlebih dahulu? Oke, sekarang kita nonton video tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tentunya kalian juga harus bisa meneladani sikap terpuji yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Oke, kalian sudah siap? Mari kita simak kisah keteladanannya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam terdapat dalam Al-Quran, Quran Surat An-Naml ayat 15 sampai 44. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya mengadakan suatu perjalanan. Sampailah mereka di sebuah lembah yang banyak semutnya. Akan tetapi tidak ada yang menyadarinya kecuali Nabi Sulaiman. Lalu berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Mendengar perkataan semut itu, Nabi Sulaiman tersenyum dengan tertawa. Lalu Nabi Sulaiman pun menghentikan tentaranya untuk menunggu semut-semut tersebut masuk ke dalam sarangnya. Inilah mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kemampuan untuk mengerti bahasa binatang. Selain mengerti bahasa binatang, mukjizat Nabi Sulaiman berikutnya yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Quran Surat An-Naml ayat 17. Sebelum melanjutkan perjalanan karena terhenti menunggu semut masuk ke dalam sarangnya, Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya satu persatu.
Ketika sampai di bangsa burung, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. Nabi Sulaiman berkata, "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh, aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang." Tak lama kemudian, Hudhud pun datang. Burung Hudhud adalah sejenis burung pelatuk. Ia meminta maaf kepada Nabi Sulaiman karena sempat tertinggal dari rombongan dan berputar-putar di suatu negeri yang disebut Sabah. Burung Hudhud pun berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang engkau belum mengetahuinya, dan kubawakan kepadamu suatu berita penting dari negeri Sabah. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk. Syaitan juga menjadikan agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nyata." Nabi Sulaiman pun berkata, "Mari kita lihat, apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta?" Nabi Sulaiman pun menulis sebuah surat yang ditujukan kepada pemimpin kaum tersebut. Nabi Sulaiman berkata, "Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka. Setelah itu, berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Burung Hudhud pun mematuhi tugas tersebut. Terbanglah burung Hudhud ke negeri Sabah dengan membawa surat dari Nabi Sulaiman tersebut. Sesampainya di sana, burung Hudhud terbang masuk ke dalam istana dan menjatuhkan suratnya di depan singgasana wanita yang menjadi pemimpin kaum tersebut. Nama wanita yang menjadi pemimpin mereka adalah Ratu Balqis. Melihat surat tersebut jatuh di depan singgasananya, Ratu Balqis pun penasaran dan langsung membaca isi surat tersebut. Ternyata surat tersebut adalah dari Raja Sulaiman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. "Aku mendengar bahwa ratu dan rakyat kaum Sabah menyembah matahari. Sebagai nabi atau utusan Allah, aku ditugaskan untuk mengajak kalian untuk menyembah Allah. Janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Setelah membaca surat itu, Ratu Balqis pun mengumpulkan para pembesar-pembesar atau penasihat kerajaannya. Ratu Balqis berkata, "Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku." Ratu Balqis pun memberikan surat tersebut kepada para pembesarnya untuk dibaca. Setelah membaca isi surat tersebut, para penasihat itu berkata, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat tinggi dalam peperangan. Kita bisa melawannya. Akan tetapi, keputusan berada di tanganmu, wahai Ratu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan." Itulah jawaban para penasihat kepada Ratu Balqis. Mereka juga memberitahu bahwa Raja Sulaiman memiliki kekuatan yang tidak terbatas, sehingga harus hati-hati dalam menentukan keputusan. Ratu Balqis pun mulai berpikir bagaimana cara melawan Raja Sulaiman. Ia tidak mau bertindak gegabah, apalagi musuhnya bukanlah orang sembarangan. Ratu Balqis pun berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka akan membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina. Dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawakan hadiah. Setelah itu, aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan." Nanti jawabannya simpan di pinggir aja supaya gampang. Keesokan harinya, Jawabannya nanti simpan di pinggir ya, supaya gampang. menuju istana Raja Sulaiman Jawaban ini di nanti simpan di Palestina pinggir supaya gampang. sambil membawakan hadiah yang mewah.
Maka tatkala utusan itu sampai kepada Nabi Sulaiman berkata, "Apakah pantas kamu menolong aku dengan harta ini? Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu itu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya. Dan pasti kami akan mengusir dari negeri Saba itu dan menjadikan mereka sebagai tawanan-tawanan yang hina-hina." Mendengar ucapan tersebut, utusan-utusan Ratu Balkis itu kembali ke istana dengan perasaan takut. Mereka melaporkan apa yang terjadi dan melaporkan juga pesan dari Raja Sulaiman. Ratu Balkis pun mencari cara lain untuk menghadapi Raja Sulaiman tanpa berperang. Karena Ratu Balkis sadar apabila berperang melawannya, kerajaannya pasti akan kalah. Ratu Balkis pun berbicara kepada para pembesar atau penasihat kerajaan bahwa dia sendiri yang akan datang untuk menemui Raja Sulaiman. Tak jauh dari istana, tampak burung hudhud mendengar percakapan mereka. Ia langsung terbang ke Palestina untuk melaporkan apa yang didengarnya kepada Raja Sulaiman. Sesampainya di istana, burung hudhud pun melaporkan percakapan yang didengarnya. Mendengar hal tersebut, Nabi Sulaiman segera membuat rencana untuk menyambut Ratu Balkis. Nabi Sulaiman berkata kepada para pembesar atau penasehatnya, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Balkis kepadaku sebelum mereka datang sebagai orang-orang yang berserah diri?" Lalu berkatalah dari golongan jin bernama Ifrit, yang artinya cerdik, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercaya." Lalu berkatalah seorang manusia yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Seketika itu juga singgasana Ratu Balkis hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Maka ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba apakah aku bersyukur atau mengingkarinya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya dan Maha Mulia." Setelah itu, Nabi Sulaiman pun berkata, "Ubahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal singgasananya ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalinya." Kemudian satu hal lagi, ubahlah lantai istana ini menjadi lantai yang berlapis kaca yang terdapat ikan-ikan di bawahnya. Rombongan Ratu Balkis pun tiba di istana. Raja Sulaiman menyambut Ratu Balkis dan rombongannya di depan pintu istana. Kemudian Nabi Sulaiman memperlihatkan sebuah singgasana kepada Ratu Balkis. Raja Sulaiman mempersilahkan Ratu Balkis untuk duduk di singgasana itu. Dan ketika Ratu Balkis duduk, Nabi Sulaiman bertanya kepada Ratu Balkis, "Serupa inikah singgasanamu?" Ratu Balkis pun menjawab, "Seakan-akan singgasana ini adalah singgasanaku. Tapi tidak mungkin. Tadi sebelum pergi, aku melihat singgasanaku masih ada di tempatnya." "Oh iya, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya atas kehebatanmu." Setelah itu, Raja Sulaiman mempersilahkan Ratu Balkis untuk masuk ke istananya. Ratu Balkis tak henti-hentinya mengagumi istana Raja Sulaiman tersebut. Pandangannya tertuju pada lantai jernih seperti kolam ikan di tempatnya berpijak. Seketika itu, Ratu Balkis langsung mengangkat sedikit jubahnya. Nabi Sulaiman pun berkata, "Sesungguhnya itu adalah istana licin yang terbuat dari kaca." Ratu Balkis benar-benar terpesona oleh kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Dalam hatinya, ia merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Raja Sulaiman. Raja Sulaiman pun menuturkan bahwa semua yang dimilikinya adalah pemberian dari Tuhan alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ratu Balkis pun menyadari bahwa perbuatannya selama ini adalah salah. "Ya Tuhanku,
Sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepadamu, ya Allah, Tuhan alam semesta. Nanti jawabannya simpan dulu di pinggir semuanya ya. Nah itulah adik-adik kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa saja hikmah atau keteladanan yang dapat? Nah, kalau keteladanan minggu depan itu adalah kisah dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Di meja kalian sudah ada? Ya. Nah, dua lagi belum. Dua lagi belum. Ini sebentar. J8. Di lembar jawaban itu sudah ada nomor ya, di sana ada J6, J3, J7, itu sesuaikan dengan nanti gambar jawabannya ya. Jadi kalau kalian misalkan tercampur, oh ini gambar kelima, berarti cari J5, jawabannya mana yang cocok. Ada 3 jawaban kan? Kalian pilih kira-kira yang mana yang sesuai dengan gambar yang diceritakan tadi, dicerita kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. J5. Tujuh, 10, 4, J2, J1, J7. J2. Nah, ini nanti jawabannya simpan dulu di pinggir sesuai dengan urutan-urutan nomornya. Simpan dulu. J1 semuanya J1, J9, J9, J2, J2. Jadi tidak akan tercampur. Ya, silakan pisah-pisahkan dulu. J1 di satu di pinggirnya dulu. Di luar itu luar LJK-nya. Jadi supaya nanti ketika mengisi LJK tidak tercampur. Nah, kita rapikan pi. Nah, Ini J9. so hiji ke satukan. Ini J10. Ya, 4 Bu. J8. Oh, berarti ada J11. Nanti dicari dulu. J11. J6 Bu. J8, J8. Nah, ini kan ada 3 kan jawaban, setiap satu gambar itu ada 3 jawaban. Dari 3 jawaban itu pilih mana jawaban yang paling tepat. Yang ada 2. Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu nomor 1. J1. Nah, J5. Nabi Sulaiman seorang pangeran. Nah, J4 nih mana? Nah, satukan dulu. Iya, pilih hiji tapi aku. Mana nih? J10. Iya. Nanti buka satu dulu, J1 dulu. J1 dulu buka. Kira-kira sesuai dengan gambar yang mana? Abu lo kan buka ih. Ya, kagok bener. Jangan dulu dikerjakan. Sudah itu dulu, sudah disimpan di pinggir semuanya? J7, mana D7? Jangan dulu dibuka. Jangan dulu diskusi. Satukan dulu. J3. Nah, itu udah 3. J6. J6. J5. Nah. J6. Nah, sudah di pinggir semuanya? Nah, sekarang jangan disatukan ya. Sekarang mulai buka dulu berurutan dari J1. Ibu bilang buka berarti sudah boleh dikerjakan ya. Pilih dari 3 jawaban, opsi jawaban mana yang sesuai dengan gambar.
Bisa dimengerti? Oke, sekarang mulai. Silakan diskusi, mana jawabannya? Tuh, nomor 2-nya sekarang lanjut ke nomor 2. Buka dulu jawabannya. Tuh, tempel. Tempel, ini kan ada itu. Nah, tempel. Kalau sudah yakin jawabannya yang mana, tempel di lembar jawaban. Nah, gitu. Kalau jawabannya sudah tidak terpakai, simpan di pinggir. Jangan disatukan dengan jawaban yang belum diskusikan. Nah, sudah. Nah, kalau sudah tidak berguna, simpan aja di mana. Jangan disatukan, nanti pusing. Nah, gitu. Simpan, jauhkan. Oh, ini sudah dibuka. Gitu. Sok. Ayo baca jawabannya. Semuanya itu ada 10, Farid. Ada 10. Ada 10 gambar, berarti ada 10 jawaban. Nah, tempel. Kalau sudah berarti tempel. Nah, ini gambar yang ini, ini nomor 1. Loh, kerjakan, kerjasama, silakan. Ayo Pi, sudah tempel belum Pi? Sudah. Kira-kira mana jawabannya? Gak apa-apa. Sok, itu jawabannya bukan? Ya, sobek aja ininya. Ini bukan? Jawabannya yang ini. Oh ya, sok cari lagi. Kira-kira yang mana nih? Mana jawabannya? Ini ada gambar semut, ini ada Nabi Sulaiman, ini ada sarang semut. Berarti mana? J3 mana J3 tadi? Nah, ini J4. Lihat semut sedang mencari makan. Di sana lah. Sok. Apa jam? 1, 2, 3, 4, 5. Ini nomor 4. Ini di sini aja di pinggirnya. Nomor 4-nya mana? Oh, Tajan. 5 dulu, nomor 5 dulu. Oh, silahkan. Ini di belakangnya masih ada Ki. Tuh. Ada 10, ada 10. Sudah selesai? Ayo Arsya. Ini nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, gak apa-apa. Berarti nomor 6-nya. Oh sudah. Kelompok cahaya yang pertama sudah selesai. Silakan yang lain lanjutkan. Cahaya sekarang tulis nama kelompoknya sudah. Oh sip. Kelompok cahaya itu berarti kelompok 2 ya Cahaya. Berarti nanti ibu punya poin lebih untuk kelompok cahaya. Mana? Lihat. Udah ada satu kelompok yang dapat poin plusnya. Sudah ada kelompok cahaya. Nama kelompoknya sudah. Ke pinggirkan yang sudah tidak terpakai jawabannya. Nanti dinilainya sama kelompok sebelahnya, sama tetangga ya. Sudah. Bagus. Tulis dulu kelompok berapa, nama anggotanya tulis. Nama anggotanya siapa? Kelompok 4. Anggotanya siapa? Tulis. Nah, kelompok berapa? Anggotanya siapa saja? Tulis dulu Kenzi. Boleh. Kan ibu tahu. Misalkan Kian, so boleh. Tapi kalau jangan nama ejekan ya, kan ibu gak tahu kalau nama ejekan. Arsyafin, Arsa misalnya.
Iya, 1, 2, 3, 4. Ini 5 di sini. Nah, gitu tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Gak apa-apa. Di sini aja nomor 5, di sini nanti nomor 4, gak apa-apa. Kan yang penting tahu urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Ipin kapan ini? Nah, sudah. Sip. Lihat poinnya sudah milik kelompok Cahya. Sudah dikasih nama kelompok? Kelompok 1 namanya siapa saja? Udah. Sip. Nah, nanti simpan dulu, nanti kita tukar sama punya teman ya. Jadi langsung diperiksanya sama teman. Kalau betul di checklist, kalau salah jawabannya kita cakra. Kelompok mana lagi yang belum? Ini Rapi sudah belum, Pi? 2 lagi. Silakan. Kelompok C sudah ya? Elsa sudah, Elsa? Sudah ditempel? Sudah ditulis nama kelompoknya? Sudah? Sip. 1, kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah. Azam sudah, Azam? Belum, masih. Kelompok 7 sudah, Rehan? Sudah. Tinggal 2 kelompok, kelompok 6 sama kelompok 5. Ayo, Pi. Ayo, Ki, ayo. Ya, tempel. Sekarang 9 di sini, 10 di sini. Ini nanti tulis nama kelompoknya di sini. Apa? Udah, Pak, jawabannya salah. Ya gak apa-apa. Yang penting kan nanti dilihat ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu aja. Gak apa-apa. Gak harus itu juga. Ya, nanti ditukar sama teman, sama tetangganya. Sudah. Nah ini J10 dulu kerjain dulu, boleh nanti J10 kerjain dulu, Pi. Ini, aduh buka kalau jawabannya ini Yunus langsung buka langsung tempel gitu. Nah, ini J10. Tempel tuh kalau sudah jawabannya. Siapa yang memindahkan singgasana tadi? Bukan, kata Yunus, bukan. Bukan Yunus ya? Sudah kasih nama, Ki. Nama kelompoknya kelompok 5 ya? Kelompok 5, namanya siapa saja? Tuliskan, Ki. Oh, ini sudah ditulis. Tinggal 1 lagi. Iya, berarti iya. No. Berarti sudah selesai semuanya ya. Sekarang Ibu tuker jawabannya. Kita bahas jawabannya bersama-sama. Kelompok Farid dinilai oleh kelompok ini Marisa. Kelompok Marisa dinilai oleh kelompok Cahya. Kelompok Cahya sama kelompok Pak Molisa. Sudah ditulis? Nah, ini sama Azam, ini sama Yunus. Oh, salah kalau begitu. Nih, Kenzi, itunya Kenzi, punya Kenzi. Punya kelompok Kenzi. Nah, ini punya kelompok Azam sama kelompok Yunus. Pi, kasih ke kelompok Rehan, Pi. Nah, sekarang kalian menilai jawaban milik
Teman. Kamu benar Bu checklist. Ya, kalau betul checklist, kalau salah cakra. Jadi nanti tuliskan di pinggirnya aja. Betulnya berapa, di bawahnya salahnya berapa, seperti itu, ya. Gambar pertama itu tentang apa? Nabi Sulaiman, jawabannya kan ada Nabi Sulaiman seorang pangeran, Nabi Sulaiman seorang raja, Nabi Sulaiman seorang penasihat. Jawabannya apa? Ya, Nabi Sulaiman seorang raja jawabannya. Nomor 2, gambarnya tentang apa itu? Ada Nabi Sulaiman, kemudian ada gajah dari kelompok binatang, ada manusia, kemudian ada golongan jin. Ini berarti Nabi Sulaiman mau kemana katanya itu? Mau healing? Ya, kalau di cerita itu Nabi Sulaiman itu mau pergi kemana? Nabi Sulaiman mau pergi menemui rakyatnya yang berada jauh. Tidak bisa datang ke Nabi Sulaiman, tidak bisa mengadu, akhirnya Nabi Sulaiman yang pergi menemui rakyatnya. Di sana berarti Nabi Sulaiman bersiap-siap mau menemui rakyatnya atau mau melakukan perjalanan. Ada jawabannya? Tidak ada. Persiapan Nabi Sulaiman pergi bersama prajuritnya, betul. Persiapan Nabi Sulaiman pergi bersama prajuritnya. Gambar ketiga. Ternyata di tengah jalan Nabi Sulaiman bertemu dengan sarang semut dan sekumpulan semut. Jawabannya berarti yang mana? Nah, bertemu dan berbicara dengan gerombolan semut. Itu jawabannya. Kalau betul checklist, kalau salah cakra. Sudah? Gambar keempat. Di sini Nabi Sulaiman sedang menginterogasi kawanan burung. Di sana Nabi Sulaiman berarti sedang berbicara dengan burung atau binatang. Kalau di situ jawabannya ada apa saja? Marah kepada burung hudhud. Ya. Tadi kenapa marahnya? Telat datang, jalan-jalan mulu si burungnya. Makanya Nabi Sulaiman marah. Berarti jawabannya marah kepada burung hudhud. Itu J berapa? J berapa? J4. Kalau jawabannya satu lagi itu lihat tadi mana J itu berapa J? Jawaban ke berapa? Ketiga. Yang malah burung hudhud keempat. Saya mah nomor 5 Bu. C, lihat dulu. Bener Bu, detailnya dulu Bu. Bukan marah kepada burung hudhud. Yang harusnya berbicara dengan binatang. Sedang berbicara dengan binatang. Iya, baru nanti marah sama burung hudhud. Kemudian gambar kelima. Ini. Gambar burung dengan Ratu Balkis. Burung hudhud membawa pesan dakwah kepada Ratu Balkis. Burung hudhud membawa surat cinta kepada Ratu Balkis. Burung hudhud menjatuhkan daun kepada Ratu Balkis. Jawaban yang mana? Terakhir Bu. Burung hudhud membawa pesan dakwah kepada Ratu Balkis. Pesan dakwah? Nah, silakan. Jadi bukan surat cinta, bukan daun ya. Tapi kalau zaman dulu kan gak ada kertas, makanya nulisnya di daun gitu. Kemudian selanjutnya. Gambar apa? Selanjutnya gambar Menyembah matahari. menyembah matahari.
Ratu Balkis dan pengikutnya menyembah matahari. Ratu Balkis dan pengikutnya menyembah api. Ratu Balkis disembah Tuhan oleh kaumnya. Yang jawabannya betul. Ratu Balkis dan pengikutnya menyembah matahari. Makanya didakwahi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Selanjutnya gambar Nabi Sulaiman sedang berdiskusi. Ya. Jawabannya, Nabi Sulaiman bermusyawarah dengan rakyatnya. Nabi Sulaiman berdakwah kepada rakyatnya. Rakyat mengadukan masalahnya kepada Nabi Sulaiman. Jawaban yang benar mana? Nabi Sulaiman bermusyawarah dengan rakyatnya. Siapa rakyatnya? Itu dari golongan jin dan golongan manusia. Kemudian gambar selanjutnya, gambar apa? Oh, yang ada jinnya. Tadi siapa yang berhasil memindahkan? Bukan yang ini. Jin berhasil memindahkan singgasana Ratu Balkis. Orang yang soleh yang berhasil memindahkan singgasana Ratu Balkis. Atau Nabi Sulaiman memperlihatkan contoh singgasana Ratu Balkis. Yang benar adalah orang soleh. Kalau jin kan, kalau Nabi berdiri saya bisa memindahkan. Tapi kalau orang soleh, ketika Nabi belum berkedip saya sudah pindahkan. Ya, jadi kalah sama orang soleh. Makanya tidak boleh meminta bantuan sama jin, ya. Karena orang yang soleh doanya lebih terkabul. Berarti orang yang soleh berhasil memindahkan singgasana Ratu Balkis. Selanjutnya nomor 9. Ratu Balkis takjub melihat keberadaan singgasananya. Ratu Balkis meminta singgasana yang sama kepada Nabi Sulaiman. Atau yang C, Nabi Sulaiman membuatkan singgasana baru untuk Ratu Balkis. Ratu Balkis takjub melihat keberadaan singgasananya karena diambil dari istananya dipindahkan. Ratu Balkis berpikir, wah, kok kenapa singgasana saya ada di sini, katanya gitu ya. Oh, berarti dia takjub karena sudah tahu bagaimana kekuatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang terakhir 10. Nah, Ratu Balkis sedang duduk, itu sedang apa? Berdoakah? Apakah Ratu Balkis bertaubat dan meminta ampun kepada Allah? Ratu Balkis diceramahi oleh Nabi Sulaiman? Atau Ratu Balkis menangis karena kalah dari Nabi Sulaiman? Ya, jawabannya Ratu Balkis bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betulnya berapa? Tulisnya berapa? Sudah? Ya, di bawah, di bawah. Nah, berarti kalau sudah bisa dikumpulkan jawabannya. Nanti Ibu nilai di rumah. Sudah? Ke sini kan? Oh iya, Bu. Jawabannya simpan dulu aja. Nanti kita masukkan ke plastik. Sini sudah jawabannya. Oh ya, sijikan Bu ya, Bu. Hiji kontes sawios. Gak apa-apa, satukan aja. Itu Kenzi punya itu sini. Wah, betulnya 9. Banyak yang 9. Sudah semuanya? Itu punya Azam. Sini Azam. Punya kelompok itu. Nah, sekarang berarti kalau menceritakan kisah dari awal, berarti kalian bisa menceritakan. Pertama, ketika diceritakan Nabi Sulaiman adalah seorang raja. Beliau putra dari Nabi Daud alaihi salam. Kemudian Nabi Sulaiman suatu hari akan pergi mengunjungi rakyatnya. Di tengah perjalanan
Nabi Sulaiman bertemu dengan segerombolan semut dan berbicara dengan ketua geng semut itu. Ya, itu kan ada ketuanya tuh yang paling besar. Pasti ada ketua gengnya, ratunya. Kalau ratu biasanya di dalam. Enggak, itu kaptennya. Kapten. Boleh. Kemudian sambil menunggu semut masuk ke dalam sarangnya, Nabi Sulaiman mengabsen prajuritnya. Kemudian tidak menemukan hudhud. Akhirnya berbicara dengan para binatang, ya, mencari di mana hudhud katanya. Nah, lalu hudhud datang. Apa alasan hudhud terlambat katanya? Tersesat di negeri mana? Di negeri Sabah. Kemudian setelah memberitahu bahwa ada negeri Sabah yang menyembah matahari, kemudian Nabi Sulaiman membuat surat berdakwah kepada Ratu Balkis namanya, dengan mengirimkan sebuah surat yang diberikan oleh Hudhud. Nah, jadi Ratu Balkis ini beserta kaumnya menyembah matahari. Akhirnya setelah mendapat kabar, Ratu Balkis akan pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman. Bermusyawarah dengan rakyatnya. Siapa yang bisa memindahkan singgasana katanya? Orang yang soleh yang bisa memindahkan singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah itu Ratu Balkis datang, kemudian melihat singgasana yang sungguhnya. Kemudian takjub dengan kerajaan Nabi Sulaiman, akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, dari sini berarti dapat disimpulkan ya, ketika berdakwah itu memang wajib gitu ya. Harus berdakwah, menyampaikan kebenaran. Jadi jangan takut menyampaikan kebenaran, tapi juga ingat harus dengan kata-kata yang baik. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Kemudian kalau zaman Nabi dulu kan mengancam ya, karena kalau zaman sekarang kan tidak boleh mengancam, karena sebenarnya memang tidak boleh mengancam orang lain untuk masuk ke agama kita, tidak boleh. Islam itu agama yang lemah lembut. Ya, ketika mengajak pun harus dengan lemah lembut. Mengajak dengan lemah lembut. Bu, boleh sering mengajak, misalkan saya punya teman non muslim, boleh silahkan. Ya, dakwah. Jadi media sosial nih, sekarang media sosial itu bukan hanya dipakai untuk selfie saja. Silahkan berdakwah, ya. Gunakan media sosial untuk berdakwah. Nah, kalau kita salah berarti kita nanti harus bertaubat. Silakan, ada yang tanyakan dulu. Bu, kesimpulannya Bu. Kesimpulannya berarti materi ini bahwa kita percaya adanya yang Nabi Sulaiman alaihissalam yang mempunyai mukjizat, salah satunya bisa berbicara dengan binatang, yang lainnya bisa mengendarai angin, mempunyai pasukan yang paling kuat karena terdiri dari bala tentara jin, manusia, dan binatang. Memiliki kerajaan yang luar biasa mewah karena Nabi Sulaiman adalah raja yang paling kaya. Meskipun tadi kaya, Nabi Sulaiman mau pergi menemui rakyatnya, berarti tetap rendah hati, tidak boleh sombong. Kemudian Nabi Sulaiman itu terkenal dengan kekhusyuan sholatnya. Kalau disatukan dengan bab kemarin, sholat itu harus khusyuk. Nabi Sulaiman bahkan sangat khusyuk. Ya, si jin saja tidak tahu ketika Nabi Sulaiman meninggal. Bagaimana tahu ketika sholat Nabi Sulaiman meninggal? Ketika tongkatnya itu dimakan rayap, kemudian jatuh tersungkur. Itu 1 tahun kejadiannya. Baru si jin tahu, oh ternyata Sulaiman meninggal katanya. Jadi kalau jin saja tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman waktu itu meninggal. Ya, karena memang Nabi Sulaiman itu terkenal dengan sholatnya yang sangat khusyuk. Kesimpulannya berarti, ya, pertama kita harus percaya adanya Nabi dan Rasul, kemudian mukjizat yang diterimanya. Seperti itu.
Kedua, ketika kita mempunyai kemampuan, jangan sombong. Harus menjadi orang yang rendah hati. Tidak boleh sombong. Ketiga, jadilah orang yang pandai bersyukur, menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Ya. Ya, kemudian jangan menyakiti hati orang lain, boleh. Satu lagi, jangan meminta bantuan kepada jin. Tadi kan dikatakan ya, setan, iblis dan kawan-kawannya datang ke mbah dukun, ke paranormal, ke orang pintar, gak boleh. Ya, lihat, lebih sakti jin ifrit yang dikatakan paling cerdik atau lebih sakti orang yang soleh? Orang yang soleh. Makanya ketika kita ingin doanya terkabul, jadilah orang yang soleh. Ya, soleh dan soleha, seperti itu ya. Itu adalah kesimpulan dari mata pelajaran hari ini. Kita bisa mengetahui bahwa Nabi Sulaiman meskipun seorang raja yang paling kaya, dikatakan kan manusia paling kaya itu bukan pencipta siapa? Yang sekarang paling kaya itu Bill Gates, bukan. Tapi kalau dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, siapa Nabi paling kaya? Manusia paling kaya adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Meskipun kaya tetap rendah hati, tetap pandai bersyukur. Ya, tidak pernah sombong. Salatnya khusyuk, taat, malu sama Allah kalau tidak mengerjakan salat. Kenapa? Kita sudah diberi semuanya, tapi tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah. Gitu ya. Ada yang tanyakan terlebih dahulu? Cukup? Cukup. Kalau begitu mari baca hamdalah bersama-sama. Silakan. Mustaqiman ihtiraman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.